keyakinan yang kalian inginkan di kelas ini. Keyakinan seperti apa itu, Bu? Keyakinan misalnya kalian harus melaksanakan piket, ya, harus melaksanakan bersih-bersih setiap ada jadwal piket, ya. Terus misalnya saya, Bu, menginginkan tepat waktu masuk kelas. Terus tidak tidur di dalam kelas saat guru menerangkan. Terus berbicara dengan teman saat guru menerangkan. Atau bisa juga berseragam sesuai dengan aturan. Itu keyakinan yang harus kita sepakati bersama. Nah, dengan terbentuknya kesepakatan kelas itu bukan berarti merupakan hukuman bagi yang melanggar, tapi dari kesepakatan itu akan menginginkan tindakan apa yang harus saya lakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Menyadari pada diri kalian sendiri bahwa hal itu tidak perlu dilakukan atau diulang kembali. Seperti itu ya. Untuk meyakini kesepakatan itu, silakan ke desa kalian tulis di sini apa yang kalian inginkan, kemudian kalian tempel di sana. Setelah itu nanti kita simpulkan apa saja yang harus kita sepakati bersama di kelas ini. Bisa minta satu apa dua? Kalau keyakinan kalian? Satu dulu ya. Satu saja keyakinan apa yang saya inginkan kelas ini agar kelas ini menjadi lebih baik ke depannya. Berpakaian rapi saat belajar, ya. Ada yang mengatakan masuk kelas tepat waktu, melaksanakan jadwal piket. Ada lagi yang mengatakan mengerjakan tugas sesuai perintah guru. Berpakaian rapi saat belajar sama. Terus yang ini mendengarkan saat guru mengerjakan juga sama. Saat jam pelajaran jangan tidur di kelas. Ya. Disiplin itu artinya luas kan ya? Disiplin artinya luas. Bisa disiplin itu masuk kelas tepat waktu, bisa juga, atau di sini melaksanakan jadwal piket, kan juga namanya disiplin. Mendengarkan saat guru mendengarkan guru sedang menerangkan, berpakaian rapi. Dari kesepakatan ini dapat kita simpulkan, berarti yang pertama bisa Ibu tulis di sini yaitu menjaga kebersihan kelas, begitu ya? Terus yang kedua masuk kelas tepat waktu ya? Terus yang ketiga ada tadi berpakaian rapi ya? Berpakaian rapi. Terus ada lagi, berarti ini mendengarkan, berarti mempunyai semangat untuk belajar, ya? Semangat untuk belajar. Ada lagi di sini yang mengatakan mengerjakan tugas sesuai
mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus apa lagi di sini? Datang ke sekolah tepat waktu sudah mendengarkan sudah, disiplin itu bisa juga bertanggung jawab dengan apa? Bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau diperbuat ya. Ya. Terus apa lagi? Bisa juga bekerja sama, ada? Bisa? Bekerja sama, gotong royong, kan ya? Nah, Ibu masukkan lagi ya. Bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, begitu ya? Iya, Bu. Terus ada lagi. Ibu tambahkan, saling menghormati. Anti bullying. Anti bullying ya. Ya, Bu. Anti bullying, bersikap baik kepada semua orang, gitu ya? Ya, Bu. Ya. Jadi setelah disepakati di sini ada 8 kesepakatan yang harus kita yakini di dalam kelas ini. Berarti segala sesuatu hal yang sudah kita sepakati harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kelas ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas kesepakatan yang sudah diyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Pamekasan. Hal ini merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak di aksi nyata modul 1.4. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang budaya positif. Sebelum menjelaskan tentang budaya positif, latar belakangnya saya ambil dari dikutip dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Upaya konkret dalam melakukan hal ini menurut filosofi pendidikan adalah yaitu dengan menanamkan budaya positif pada peserta didik. Banyak kegiatan ataupun program di sekolah yang dapat mendukung terwujudnya penanaman budaya positif. Hal yang mudah dapat kita terapkan di sekolah yaitu tentang membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum kesepakatan kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang budaya positif itu bagaimana. Ada beberapa topik yang harus saya jelaskan di sini. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apakah makna disiplin? Dari berbagai pendapat sudah di sini saya rangkum. Dari bahasa Latin dikatakan bahwa disiplin itu disebut dengan disciplina, yang artinya belajar. Sedangkan menurut Plato dan Socrates, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Dan kecenderungan umum adalah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu yang dimaksud dengan disiplin dari berbagai pendapat. Disiplin positif menurut William dapat diskemakan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Menurut William, makna disiplin di sini untuk hal ini yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang kita inginkan, yaitu dengan memulai sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Ini terdapat pada teori motivasi. Termotivasi karena adanya suatu tujuan atas perilaku yang kita lakukan. Untuk teori motivasi, motivasi ada intrinsik dan motivasi ekstrinsik. X itu berarti motivasi dari luar, ya. Kalau dari luar, misalnya menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ekstrinsik itu dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu adanya motivasi dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Hal ini berhubungan dengan nilai-nilai kebijakan universalnya. Dari kebijakan itu akan terbentuk keyakinan kelas. Adapun menurut William, bahwa disiplin positif itu merupakan model berpikir menang-menang atau kolaborasi. Nah, di sini kita sepakati dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Satu, sebagai penghukum. Yang kedua, dengan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Serta yang terakhir yaitu sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini nanti akan kita terapkan kepada segitiga yang namanya restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menghadapi masalah yang dilakukan atau yang sering terjadi pada siswa. Kita terapkan dengan segitiga restitusi, di mana tahap-tahapnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, terus yang ketiga menanyakan keyakinannya. Yang terakhir untuk disiplin positif menurut William Glasser yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu juga dibagi menjadi bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut mempunyai latar belakang, bisa sebagai latar belakang dari suku bangsa, agama, ataupun bahasa. Sedangkan berdasarkan William sendiri bahwa nilai kebijakan itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Berdasarkan Gessen, dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya. Berarti motivasi intrinsik itu akan terbangun jika
nilai kebijakan diyakini oleh dirinya sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nilai kebijakannya terdiri dari beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, serta bergotong royong. Materi yang berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu yaitu berupa hukuman ataupun penghargaan. Bisa saja kita mengungkapkan ke siswa kalau motivasi hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, kalimat seperti itu merupakan menandakan hukuman kepada siswa, kan begitu ya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Adapun untuk imbalan atau penghargaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Otomatis anak itu meminta imbalan. Kalau motivasi internal, tujuannya ini untuk disiplin positif. Internal berarti dari dirinya sendiri. Maka bisa dikatakan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sehingga artinya di sini apa? Menyadari atas kesalahan yang dia lakukan. Itulah tujuan daripada disiplin positifnya. Restitusi. Restitusi adalah untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Restitusi itu bukan menghukum, tapi memberikan solusi kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka masing-masing. Sehingga maksudnya di sini siswa yang mempunyai kesalahan dengan restitusi seperti ini, mereka akan menyadari dan tidak merasa minder jika dikelompokkan kepada temannya kembali. Itu maksudnya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Kolaborasi ini karena memecahkan masalah berarti ada hubungan berkolaborasi antara siswa dengan siswa, bisa dengan siswa dengan guru, yang menjalankan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Maksudnya setelah apa yang mereka lakukan, nanti akan seperti apa yang dia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan. Itu maksud dari Gassen tentang restitusi. Ciri restitusi ada 9, kebetulan di sini ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman jika ditanyakan, anak itu akan menjauh dari kita untuk memecahkan masalah. Tapi kalau restitusi akan memperbaiki hubungan. Tawaran atau bukan paksaan. Bukan karena terpaksa dia melakukan atau menyadari atas kesalahannya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya di sini apa yang dia
lakukan sehingga menimbulkan dirinya itu bersalah. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter siswa itu bisa dia itu menghargai dengan apa yang dia perbuat. Ya. Fokus pada solusi. Solusi itu maksudnya fokus pada cara pemecahannya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga dengan memecahkan suatu masalah secara restitusi, maka murid itu akan kembali dengan sikap yang semula. Berarti mereka itu merasa tidak bersalah atas apa yang dilakukan, tapi menyadari dengan apa yang ia perbuat. Itu maksud dari restitusi tersebut. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa kita tidak ada peraturan, tetapi harus dirubah dengan keyakinan? Karena di sini, misal seperti contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kalau peraturan ini kan terpaksa, ya, menggunakan helm pada pengendaraan roda 2. Kalau saya tidak pakai helm, maka saya akan ditilang. Kalau itu berdasarkan peraturan, ya. Kalau berdasarkan keyakinan, karena helm itu merupakan kebutuhan bagi kita untuk keselamatan tentunya, maka dengan rasa yakin kalau pakai helm itu akan aman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau peraturan 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Kalau berdasarkan peraturan 3M itu sepertinya terpaksa. Takut kena denda. Bisa juga kan ya? Misalnya masuk ke mall, takut tidak boleh masuk ke mall karena peraturannya harus pakai masker 3M. Kalau berdasarkan keyakinan atas kesadaran sendiri, ya, kita merasa yakin dengan mengikuti 3M ini akan aman untuk diri kita tentang kesehatannya kita. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau berdasarkan peraturan takut dihukum, kan begitu ya? Kalau berdasarkan keyakinan, karena itu merupakan tanggung jawab kita atau ya yang sudah kita kesepakati bahwa kalau harus pelatihan itu harus tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian aturan. Jadi kalau berdasarkan disiplin positif, maka kita harus mengikuti diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri bahwa apa yang ada peraturan itu setidaknya itu merupakan disiplin positif yang harus kita lakukan, bukan karena adanya suatu paksaan. Dari lingkaran ini maknanya ya bahwa peraturan itu merupakan sepintas, lebih besar lagi adalah keyakinan. Peraturan itu di sini maksudnya hanya diikuti oleh beberapa karena adanya keterpaksaan. Jadi kalau keyakinan kelas karena adanya kesepakatannya, keyakinan bahwa apa yang kita lakukan nanti itu akan lebih baik, setidaknya komunitasnya akan lebih banyak. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama akan menjadikan lingkungan kita lingkungan positif. Misalnya di sekolah, ya, membiasakan diri tidak terlambat sekolah, terus berseragam sesuai dengan peraturan sekolah, begitu kan ya?
Ada lagi mengerjakan tugas. Nah, dengan lingkungan positif, karena pembiasaan di lingkungan sekolah dan semua warga sekolah mengikuti adanya lingkungan positif, maka akan menjadi budaya, sehingga sekolah tersebut akan menjadi lebih baik. Peraturan dan keyakinan kelas, ini perbedaannya. Kalau peraturan itu, misal ada buku, karena peraturan setiap ambil buku harus dikembalikan pada tempatnya. Karena keyakinan itu tanggung jawab kita. Setiap kita, apa yang kita lakukan, maka tanggung jawab kita harus mengembalikan pada tempatnya. Tidak karena adanya suatu paksaan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan, kita harus menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen saya tidak boleh terlambat, karena dampaknya akan lain nantinya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain kalau keyakinannya. Dilarang menggunakan narkoba kalau ini demi kesehatan, dan seterusnya. Yang pelajaran keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adanya kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Contohnya seperti makan, ya, minum, kan itu untuk bertahan hidup. Dengan adanya bertahan hidup, maka kita butuhkan kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang akan mendapatkan kesenangan. Ya, dari kesenangan akan menentukan kebebasan. Kebebasan akan timbul penguasaan. Itulah dasar kebutuhan manusia. 5 posisi kontrol. Apa sajakah posisi kontrol itu? Posisi kontrol di sini ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita mengandaikan sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol ini, apa yang Bapak Ibu sering lakukan selama ini? Apakah itu posisi kontrol sebagai penghukum terhadap siswa, maksudnya di sini ya? Pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Kalau menghukum, maka guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nantinya. Seringkah ibu seperti itu? Pernah ya? Maka hal ini murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Iya, pada dasarnya kan seperti itu. Ibunya yang ngotot marah, siswanya santai aja. Sudah terbiasa ibu seperti kayak gitu. Itu kalau sebagai penghukum. Pembuat orang merasa bersalah. Kadang ibu guru itu mengatakan, kamu sebenarnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Kenapa kamu melakukan hal itu? Berulang-ulang kali kamu melakukan hal itu. Sehingga anak itu kan merasa bersalah. Akhirnya anak itu mengatakan, maafkan saya, Bu. Hanya mengatakan maafkan saya, tapi selanjutnya tidak ada penyelesaian. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Kan biasanya ada seperti itu ya guru ya. Masa kamu sudah tidak mau? Ingat tidak ibu pesan
bantu apa, kan seperti itu. Maka anak itu akan mengatakan, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Akhirnya dia merasa kalau kita sebagai teman, anak tersebut tidak akan mandiri dan selalu membutuhkan seorang ibu. Iya, seperti itu. Pemantau. Kalau pemantau itu apa ini? Apa? Pemantau, guru berkata, apa yang kamu lakukan, gitu ya? Sedangkan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya kerjakan, dipantau terus oleh gurunya. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai manajer itu secara kekeluargaan memberikan solusi kepada siswanya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Adakah seperti ini juga untuk menyelesaikan masalah siswanya? Sehingga murid menyadari bahwa bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Tapi dalam dirinya dia mengatakan seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini, ya, kita dapat mengetahui selama ini posisi apa yang sering saya lakukan terhadap siswa. Apakah itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Yang sering banyak biasanya penghukum ya. Waduh, ya. Nah, dengan demikian, kalau sudah kita mengetahui apa sebab akibatnya, bisa kita rubah untuk selanjutnya, Bu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk kata P. Dilihat dari tadi, ini kan ada 5 kontrol, ya. Penghukum, berbuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Sekarang ada beberapa pertanyaan untuk diisi, maksudnya. Setelah mengetahui, saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya saya sebagai guru, ya, mengatakan kepada muridnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Kalau dikontrol, orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah juga. Yang pertama merasa bersalah, yang kedua merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan apa tadi? Ada penghukum, merasa bersalah, ya, teman, pemantau, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Mari coba kita lihat, ya. Ya. Sini. Saya kecewa sekali dengan kamu.
sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Kan menghukum siswa, seperti itu kalimatnya. Ayo lakukan demi ibu, teman. Ini yang paling benar ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Pemantau kan memberikan penghargaan ya. Dipantau terus setiap tindakan siswa yang bisa melakukan, dia akan memberikan penghargaan. Dipantau terus siswanya, kan seperti itu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Mengajak, memberikan solusi. Kalau memberikan solusi itu dinamakan dengan manajer ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Berarti kan menghukum siswa tersebut. Bisa ya dipahami ini ya? Atau bisa ya membedakan antara penghukum, pembuat masalah, ya. Kita bisa membedakan mana itu yang termasuk pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, ya. Dengan hanya kalimat yang kita sampaikan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi di sini, langkah yang pertama yaitu dengan menvalidasi kebutuhan. Tadi menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas dulu dengan beberapa pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Siswa diajak bersolusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Misalnya ada siswa yang tidur di dalam kelas, dia meminta maaf ya. Setelah itu setiap orang pasti akan punya kesalahan. Bukan hanya kamu yang melakukan hal itu. Setelah itu validasi kebutuhan. Ditanyakan, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu harus tidur di dalam kelas. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lebih tepatnya yang di atas ya, lebih enak kalimatnya. Setelah itu menanyakan keyakinan. Setelah mereka mengetahui apa alasannya, sekarang keyakinan apa yang kamu lakukan? Maksudnya kalian tidur itu melakukan kesalahan apa? Karena apa? Gitu maksudnya gitu ya. Yang telah kamu lakukan seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu dengan memastikan bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Yang kedua validitas kebutuhan, menanyakan alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini, keyakinan yang sudah disepakati bersama di kelas. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia itu tidak merasa bersalah terus, tapi akan berubah untuk keselanjutannya. Yang kedua dengan validitas kebutuhan, membantu siswa mengenali dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan
norma sosial di sini dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, seperti kelas yang ideal itu seperti apa, atau kamu ingin menjadi anak seperti apa. Dari keterangan budaya positif tersebut, saya kemarin telah menerapkan dengan adanya kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas yang sudah disimpulkan, dan ini merupakan refleksi dari siswa yang telah saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saya meminta kesepakatan kelas yang diinginkan kalian itu seperti apa kelasnya nantinya, agar pembelajarannya berjalan dengan nyaman, aman, dan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kesimpulannya yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Karena di sini mengatakan bahwa ini piket, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Ya, saya simpulkan menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Masuk kelas tepat waktu. Berpakaian rapi saat pelajaran. Semangat untuk belajar. Bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Seperti tadi, misalnya waktu ibu guru menerangkan tidak boleh tidur dalam kelas, ya. Waktu ibu menerangkan tidak boleh berbicara dengan teman, gitu. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Waktu ibu menerangkan, guru menerangkan, tidak boleh main HP. Saya simpulkan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Yang kedua, bersikap baik, saling menghormati dan menghargai semua orang. Bersikap baik seperti mendengarkan saat gurunya menerangkan materi, ya. Terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Dalam hal ini bukan bekerja sama pada waktu ulangan, ya. Ini maksudnya bekerja sama dalam berdiskusi kelompok waktu saat pembelajaran dibentuk adanya suatu pembelajaran kelompok. Bergotong royong, misalnya ada kerja bakti, bersih-bersih kelas setiap hari Jumat, seperti itu. Dan saling membantu jika ada kesusahan antara teman. Ya. Nah, itu kesepakatan yang kami buat bersama di kelas. Dengan adanya kesepakatan ini, dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat ini, tujuannya bukan menghukum siswa, tapi untuk memperbaiki siswa agar kedepannya lebih baik lagi. Ya, karena dengan adanya budaya positif ini akan membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.